wabarakatuh. Perkenalkan guys, nama saya Nur Aziza Azahra. Saya tinggal di Tanah Lapang, Persea yang bertempat juga di Sumatera Utara. Saya hari ini ingin mempresentasikan sebuah presentasi saya yang ditugaskan oleh guru IPS saya. Saya bersekolah di MTSN Toba Samosir, lokasi Lumban Kuning. Sekarang saya ingin mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul Pertambangan di Daerahku. Oke guys, selamat menyaksikan. Apa itu tambang? Tambang adalah tempat atau lokasi yang digunakan untuk melakukan aktivitas pengambilan hasil bumi, seperti logam dan batu bara. Tambang juga bisa diartikan sebagai kosakata dasar dalam pertambangan, yaitu proses untuk mendapatkan material yang terkandung di dalam bumi. Pertambangan adalah industri yang mengelola sumber daya alam dengan mengambil dan memproses bahan tambang untuk menghasilkan produk akhir yang dibutuhkan manusia. Tujuan sumber pertambangan adalah untuk memanfaatkan sumber kekayaan alam, meningkatkan pendapatan daerah, dan kesejahteraan rakyat. Berapa jenis pertambangan di Indonesia? Antara lain adalah pertambangan material radioaktif dan pertambangan mineral logam. Pertambangan material bukan logam, pertambangan bantuan. Salah satu tambang di Sumatera Utara adalah Tambang Martabe. Tambang emas Martabe di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara memiliki cadangan sekitar 135 ton. Tambang ini dikelola oleh PT Egincorp Resources yang telah beroperasi sejak tahun 2008. Tambang emas Martabe memiliki beberapa karakteristik, diantaranya luas area mencapai 1.303 km persegi. Terletak di jalur sesar Sumatera. Area penambangan juga meraba ke beberapa daerah lain seperti Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Mandailing Natal. Menggunakan metode carbon in leach atau yang disebut juga LIC dalam proses pengolahannya. Kapasitas pabrik mengolah mencapai 6 juta benih per tahun, mampu memproduksi hingga 10 ton emas per tahunnya. Sejarah pertambangan di Sumatera Utara antara lain adalah penemuan minyak bumi pertama kali di Indonesia pada tahun 1883 oleh Eiko Jackson Zicker, seorang penanam tembakau langkas di Sumatera Utara. Zicker menemukan lumpur hitam berbau minyak bumi saat memeriksa perkebunannya. Tambang Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara merupakan salah satu tambang emas terbesar di Indonesia pada tahun 2021. Tambang ini memproduksi sekitar 391.000 ons emas. Sumatera Utara merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki cadangan emas melimpah. Diperkirakan cadangan emas di Sumatera memiliki mencapai 168 juta ton. Selain minyak bumi, kekayaan alam yang dimiliki oleh Sumatera Utara juga melimpah, seperti batu bara, belerang, dan emas. Ini dia salah satu peta atau lokasi tempat pertambangan Martabe dan salah satu foto keindahan yang terdapat di situ. Kira-kira jumlah produksi tambangnya berapa ya? Tambang emas Martabe yang terletak di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara memiliki kapasitas produk yang signifikan. Pada tahun 2024, tambang ini diperkirakan mampu memproduksi sekitar 350 hingga 400 ons emas per tahun. Kira-kira jumlah cadangan tambangnya berapa ya, Min? Cadangan emas di tambang emas Martabe, Sumatera Utara diperkirakan sekitar 135 ton. Tambang ini terletak di perbukitan Tapanuli Selatan yang diawasi oleh PT Egincorp Resources. Perkiraan tambang bakal habis kapan ya? Perkiraan waktu habisnya tambang emas bervariasi, tergantung dari cadangan emas yang ada dan tingkat penambangannya saat ini. Menurut Kompasiana, cadangan emas yang dapat ditambang di bumi diperkirakan hanya tersisa sekitar 50.000 ton. Dengan tingkat penambangan saat ini, cadangan ini diperkirakan akan habis dalam 50-100 tahun ke depan. Bagaimana pengaruh pertambangan Martabe bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara? Itu ada terbagi menjadi dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pertambangan, menciptakan lapangan pekerjaan langsung dan tidak langsung.
Yang ketiga, menarik investasi asing. Yang keempat, membantu negara mendapatkan pendapatan. Nah, ini dia dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah mencermaki lingkungan, seperti air, tanah, dan udara. Yang kedua, ada merusak ekosistem hutan. Yang ketiga, menimbulkan kecelakaan dan kematian saat melakukan kegiatan pertambangan. Apa yang akan terjadi jika apabila tambang martabe habis di daerah Toba? Jika cadangan emas di bumi suatu hari nanti habis, maka akan berdampak pada berbagai sektor. Salah satunya inflasi. Emas dianggap sebagai aset yang stabil dan aman dalam menghadapi gelojak ekonomi. Jika emas tidak lagi tersedia sebagai alternatif investasi yang aman, investor akan beralih ke aset lain. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap aset tersebut, sehingga inflasi akan meningkat. Pertambangan emas juga dapat berdampak negatif pada masyarakat, seperti masyarakat khawatir bom yang akan digunakan dalam pertambangan modern akan menyebabkan bangunan mereka rubuh. Pembangunan limbah pertambangan ke sungai sehingga tercemarnya air yang ada di dalam sungai. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, boleh kita bicarakan baik-baik, bukannya malah pergi mencari yang lebih baik. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.